Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-51. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara orang-orang di pendopo sedang makan, maka di dalam biliknya Mas Roro tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia telah memeluk orang tua itu sambil menahan tangannya. Namun justru karena itu, maka Mas Roro itu pun telah terisak-isak. Dadanya serasa tersumbat oleh air mata yang ditahannya sekuat-kuatnya. "Jangan menangis, Mas Roro," berkata orang tua itu dengan nada lembut. "Nanti rias wajahmu rusak. Bukankah Raden Panji berpesan agar rias wajahmu dan pakaianmu tidak boleh rusak? Nanti setelah pertemuan itu selesai, Raden Panji masih akan memandangimu sampai puas." Tetapi tangis Mas Roro justru menjadi semakin meledak. Hampir saja ia menjerit. Namun beruntunglah bahwa ia masih dapat menahannya. "Cup, Nger, jangan menangis. Nanti Raden Panji menjadi salah paham. Kau harus mampu menempatkan dirimu sebagai calon istri seorang besar. Meskipun jika aku jujur, aku seharusnya mengerti kenapa kau menangis," berkata orang tua itu. Mas Roro ternyata dapat mengerti kata-kata itu. Ia mencoba untuk menenangkan hatinya yang bergejolak itu, sehingga isaknya pun menjadi reda. Ketika di luar orang-orang sibuk makan dan minum, wanita tua yang ada di dalam bilik Mas Roro telah memperbaiki rias wajahnya yang hampir rusak karena air mata. Tapi wanita tua itu dengan cepat telah membuat rias wajah Mas Roro jadi seperti sebelumnya. Demikian pula pakaian dan kelengkapan lain pada Mas Roro. "Nah, kau memang cantik. Meskipun ada sedikit bekas tangis di matamu, tetapi jika kau tersenyum, Raden Panji tidak akan mengetahuinya," berkata wanita tua itu. Mas Roro mengangguk, namun hampir di luar sadarnya ia berkata, "Apakah istri-istri Raden Panji sebelumnya juga tersiksa seperti aku?" "Pada umumnya begitu." Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, tapi justru karena itu mereka sempat bertahan untuk menjadi istri Raden Panji barang 1-2 tahun. Sementara itu, ada juga yang tidak peduli dengan keadaan Raden Panji. Ia merasa akan mendapat derajat dan uang yang dapat mereka pergunakan untuk mencari kepuasan jika ia sudah jadi istri Raden Panji. Tapi ternyata perempuan tamak itu menjadi istri Raden Panji tidak lebih dari 3 bulan. Wajah Mas Roro tiba-tiba tampak berbinar. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku akan menempuh cara itu." Perempuan tua itu terkejut. Dengan cemas ia berkata, "Jangan, Mas Roro, jangan. Bukankah orang seperti itu tidak akan mengalami siksaan terlalu lama di sini?" desis Mas Roro.
Benar, Mas Roro. Tetapi beberapa hari setelah ia keluar dari rumah Raden Panji, ia diketemukan mati. Tubuhnya terbaring di halaman belakang rumahnya. Berkata perempuan tua itu. Oh, Wajah Mas Roro menjadi pucat. Sementara perempuan tua itu berkata lebih lanjut. seorang lagi juga ditemukan meninggal justru di rumah Raden Panji. Perempuan itu dikembalikan ke rumahnya dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Baiklah, Desis Mas Roro. "Sst." Tiba-tiba saja jari perempuan tua itu telah melekat di bibir Mas Roro itu. Katanya kemudian. di sini dinding dan pintu punya telinga yang dapat mendengar dan punya mulut untuk mengadu. Genting uang, kepingan uang membuat orang-orang di sekitar Raden Panji menjadi gila. Mas Roro menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian ia bertanya. Kenapa perempuan itu dibunuh? Tidak ada yang berani menyebut perempuan itu dibunuh, tetapi perempuan itu mati. Jawab perempuan tua itu. Kenapa perempuan itu harus mati? Bertanya Mas Roro. Dibawanya laki-laki yang memang menanganinya ke dalam rumah Raden Panji. Di saat Raden Panji bertugas, laki-laki itu dengan diam-diam datang pada perempuan yang sudah menjadi istri Raden Panji itu. Namun perempuan tua itu berkata selanjutnya. Namun ternyata laki-laki itu kemudian ditemukan mati di gedung di luar padukuhan ini, seakan-akan tenggelam. Padahal laki-laki itu terbiasa mandi di gedung tersebut, mencari ikan dan memandikan binatang peliharaannya. Beberapa hari kemudian, perempuan yang sudah jadi istri Raden Panji itu pun telah meninggal pula di rumah Raden Panji. Apakah tidak ada bekas-bekasnya? Mungkin ia dicekik atau ditusuk atau apapun. Bertanya Mas Roro. Perempuan itu tiba-tiba menunduk sambil berdesis. Tidak. Racun. Mas Roro menebak. Perempuan tua itu mengusap matanya. Katanya. Tetapi perempuan itu memang bersalah. Ia adalah perempuan yang bersuami. Ia tidak pantas berhubungan dengan laki-laki lain, meskipun ada sebab-sebab yang menjadikannya berbuat gila seperti itu. Mas Roro menarik nafas dalam-dalam. Ia justru tidak menangis lagi. Ia sadar bahwa ia benar-benar telah terjebak ke dalam neraka yang mengerikan. Sesaat ia memang menyesali nasibnya karena secara kebetulan Raden Panji melihatnya dan membawanya ke dalam jebakan yang akan dapat menyiksanya. Namun tiba-tiba saja gejolak yang kurang dimengertinya telah membuat darahnya bagaikan mendidih. Ia memang tidak dapat sekedar menyesali nasibnya, tapi ia berniat untuk berdoa dengan sepenuh hatinya agar ia dibebaskan dari perasaannya yang sedih. Ia ingin mendapat terang di hatinya. Apakah ia memang ditakdirkan untuk menjadi budak nafsu Raden Panji yang ternyata tidak lagi memiliki sifat sebagaimana orang kebanyakan? Sementara itu, di luar orang-orang masih sibuk menyuapi mulutnya. Beberapa orang tua tidak lagi mampu menampung makanan ke dalam perutnya, tapi mereka masih juga mengepal-ngepal nasi di mangkuknya.
karena Raden Panji belum selesai makan. Wirantono, Manggada dan Laksono mendengar orang di sebelahnya berbisik. "Makanlah sampai Raden Panji selesai. Makan atau pura-pura makan. Satu permainan yang gila," geram Wirantono di dalam hatinya. Namun dengan demikian ia menjadi cemas bahwa adiknya akan mengalami kesulitan besar dalam hidupnya nanti. Ia harus melakukan sebagaimana Raden Panji melakukannya dan tidak akan berhenti sebelum Raden Panji sendiri berhenti. Ketika Raden Panji selesai makan dan mencuci tangannya pada mangkok khusus, yang lain ikut pula berhenti. Beberapa orang menengadah sambil menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya mereka telah terbebas dari tugas yang sangat berat. Beberapa saat kemudian, para petugas dapur mulai mengangkat mangkuk-mangkuk dan sisa makanan dari pendopo. Sedang Raden Panji mengusap tangannya dengan selembar kain berwarna biru tua. "Makanan yang merisaukan," bisik Wirantono. Manggada dan Laksono mengerti maksud Wirantono, tapi mereka sama sekali tidak menyahut. Sementara itu, telah dihidangkan beberapa sisir pisang bagi orang-orang yang ada di pendopo itu. Baru kemudian Raden Panji berkata, "Kita sudah makan dan minum secukupnya. Nah, nanti sebentar lagi aku akan segera kembali. Tapi silakan kalian duduk dulu. Sementara aku akan menemui bakal istriku. Aku mempunyai rencana untuk mengubah hari perkawinanku. Sepekan lagi aku akan meresmikannya. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Tampaknya aku akan mendapat tugas-tugas penting dari Pajang, sehingga persoalan pribadiku akan selesai lebih dahulu." Wirantono mengerutkan keningnya. Seharusnya Raden Panji memberitahukan hal itu pada ayah dan ibunya. Bagaimanapun juga, ayah dan ibunya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas Mas Roro. Tetapi Wirantono tidak dapat mengatakannya saat itu. Ia merasa bahwa ia tidak lebih dari seorang pengantar. Tidak ubahnya dengan kedua pembantu Ki Jogoboyo yang membawa pedati kuda ke tempat itu. Dalam pada itu, Raden Panji berkata lagi, "Silahkan duduk dulu. Aku akan berbicara dengan Mas Roro di dalam." Namun tiba-tiba ia berpaling pada Manggada dan Laksono sambil berkata, "Kalian berdua akan segera menerima hadiah. Tapi ingat, besok pagi-pagi benar, kalian harus sudah meninggalkan tempat ini." Manggada dan Laksono mengangguk hormat sambil berkata, "Baiklah Raden Panji, besok pagi-pagi kami mohon diri." "Ya, hari ini kalian akan menerima hadiah, meskipun apa yang kalian lakukan tidak lebih dari permainan anak-anak," berkata Raden Panji. Manggada dan Laksono mengatupkan gigi mereka rapat-rapat, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sejenak kemudian, Raden Panji telah bangkit berdiri sambil berkata, "Tunggu aku di situ." Ketika Raden Panji masuk, beberapa orang menarik nafas dalam-dalam, tapi tidak seorang pun berani bangkit dan meninggalkan tempatnya. Orang yang duduk di sebelah Wirantono, Manggada dan Laksono tiba-tiba berkata, "Jika kita duduk di pendopo bersama Raden Panji, kita harus mengenal beberapa sifat yang dimilikinya. Sebenarnya Raden Panji tidak perlu berbuat seperti itu. Tapi... Manggada mengulang,
Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya orang-orang yang duduk di sekitarnya. Tampaknya mereka saling berbincang dengan temannya masing-masing, tanpa menghiraukan orang yang duduk di sebelah anak-anak muda itu. Tetapi orang itu menggeleng sambil berdesis. "Tidak apa-apa. Raden Panji memang seorang yang sering memberi hadiah pada orang-orang yang berjasa padanya. Sebagaimana Raden Panji akan memberi hadiah pada kalian." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, tetapi mereka sadar bahwa bukan itu yang akan dikatakan oleh orang itu. Sementara Wirantono bertanya, "Apakah Raden Panji sering memberi hadiah seperti ini?" Pembicaraan di antara mereka terputus. Wirantono, Manggada dan Laksono tahu bahwa orang itu tidak dapat mengatakan lebih banyak lagi tentang Raden Panji. Karenanya anak-anak muda itu tidak bertanya lebih banyak lagi. Sementara itu, di ruang dalam, Raden Panji telah memanggil Mas Roro dan perempuan tua yang melayani gadis itu. "Nah," berkata Raden Panji, "aku sudah selesai makan. Seharusnya kau pun makan juga bersamaku. Tapi aku tidak mau melihat mata laki-laki yang menjengkelkan di pendopo itu, yang selalu menatapmu. Semua orang, dan dari mata mereka terpancar sorot perasaan mereka. Ada yang iri, ada yang dengki, dan yang lebih jahat lagi, ada di antara mereka yang memandangimu dengan penuh gairah. Rasa-rasanya aku ingin membunuh mereka." Jantung Mas Roro menjadi semakin berdebaran. Namun Raden Panji kemudian mengatakan niatnya untuk mempercepat saat pernikahan mereka. "Sebelum aku mendapat tugas penting dari Pajang," berkata Raden Panji. Wajah Mas Roro yang pucat menjadi semakin pucat. Jantungnya pun berdegup semakin cepat. Keringat dingin telah membasahi pakaian yang dipakainya. Tetapi Raden Panji seakan-akan tidak melihat kegelisahan itu. Bahkan ia pun kemudian berkata, "Dengan demikian, maka segalanya akan segera menjadi bersih. Tidak ada lagi hambatan yang menghalangi kita." Mas Roro menundukkan kepalanya. Ketegangan yang tajam telah mencekam seisi dadanya. Namun Raden Panji justru bertanya, "Mas Roro, bukankah kau merasa bersyukur atas keputusanku itu? Kau akan segera menjadi seorang perempuan yang sangat dihormati di sini. Karena aku adalah orang yang paling berkuasa di sini, maka kau pun akan menjadi perempuan yang paling berbahagia. Semua perempuan akan menghormatimu karena kau adalah perempuan yang berkedudukan paling tinggi. Kau dengar? Kau adalah perempuan yang berkedudukan paling tinggi." Mas Roro masih menunduk. Isi dadanya menjadi semakin sakit. Rasa-rasanya jantungnya akan meledak mendengar kata-kata Raden Panji itu. "Mas Roro," berkata Raden Panji kemudian, "kau tidak usah merasa malu. Katakan, apakah kau menjadi berbahagia karenanya?" Darah Mas Roro mengalir semakin cepat di dalam tubuhnya. "Katakan," perintah Raden Panji. Dan Mas Roro pun tahu bahwa ia memang harus menjawab sebagaimana diminta oleh Raden Panji. "Katakan," desak Raden Panji. "Jangan membuat aku menjadi gila. Bukankah kau merasa bahagia karena keputusanku untuk mempercepat hari perkawinan kita?" Memang tidak ada pilihan lain.
Meskipun kemudian yang hampir menjadi gila adalah Mas Roro, tetapi Mas Roro itu menjawab, Iya, Raden Panji. "Katakan bahwa kau merasa berbahagia," perintah Raden Panji. Aku merasa berbahagia, Raden Panji, Berkata Mas Roro kemudian dengan mulutnya, tetapi tidak dengan hatinya. Bahkan sebaliknya, hatinya menjadi semakin pedih. Tetapi Raden Panji tertawa. Katanya, "Hahaha, syukurlah, ternyata dugaanku benar. Kau tentu menjadi tidak sabar menunggu hari perkawinan yang aku tetapkan. Jangan cemas, besok pagi-pagi kakakmu akan pulang memanggil ayah dan ibumu. Pekan ini kita akan menikah dengan resmi." Wajah Mas Roro menjadi tegang, tetapi Raden Panji itu tertawa berkepanjangan. Katanya kepada perempuan tua yang melayani Mas Roro itu, "Siapkan Mas Roro untuk memasuki hari perkawinannya. Ajari gadis itu apa yang harus dilakukannya sesudah hari pernikahan itu. Agaknya ia masih terlalu bodoh, sehingga ia harus tahu tugasnya sebagai seorang istri, agar aku tidak menjadi marah di hari pertama perkawinanku." Perempuan tua itu mengangguk hormat sambil menjawab, Baik, Raden Panji. "Gadis yang cantik ini harus mengetahui kewajibannya dengan baik," berkata Raden Panji. Namun kemudian ia pun tertawa berkepanjangan. Ketika kemudian Raden Panji berdiri dan melangkah ke pintu, perempuan tua itu bertanya, Ampun, Raden Panji. Apakah pakaian pengantin bagi Mas Roro harus dipersiapkan yang baru atau memakai pakaian pengantin yang sudah ada? Wajah Raden Panji menjadi merah, matanya terbelalak sambil membentak, "Perempuan tua, jika kau bukan perempuan tua, aku tampar mulutmu. Kau kira aku siapa, Sudah tentu istriku yang cantik ini tidak boleh memakai barang bekas. Ia harus memakai pakaian yang paling baik dan baru. Kau dengar?" Iya Raden, jawab perempuan tua itu dengan nada gemetar. Tetapi apakah pakaian baru itu dapat dibuat dalam waktu yang pendek ini? Kenapa tidak? Sehari pakaian itu harus jadi. Seandainya aku ingin pernikahanku berlangsung besok, maka pakaian itu harus siap besok. Kerahkan 5 atau bahkan 10 orang untuk membuat pakaian itu. Atau jika perlu 100 orang. Raden Panji hampir berteriak. Perempuan tua itu menunduk dalam-dalam. Ia memang sudah menduga bahwa ia akan dibentak-bentak dengan pertanyaannya. Tetapi ia menganggap bahwa lebih baik dibentak-bentak sekarang daripada ia salah langkah. Jika ia keliru justru di saat hari perkawinan, maka ia tidak akan mendapat ampun lagi. Karena ia tahu bahwa tidak mungkin membuat pakaian pengantin dalam waktu yang singkat dengan mengerahkan 100 orang sekalipun. Karena pakaian itu hanya dapat dibuat oleh seorang saja atau paling tidak 2-3 orang untuk membantunya. Perempuan tua itu tidak bertanya lagi, sementara Raden Panji bergumam, "Lebih baik berada di pendopo daripada aku harus membunuh perempuan tua yang dungu ini." Perempuan tua itu hanya berdiam diri saja, sementara Raden Panji telah melangkah kembali ke pintu. Sambil membuka pintu, ia berkata, "Besok kakakmu akan menjemput orang tuamu." Ketika Raden Panji telah berada di luar pintu, maka perempuan tua itu menarik nafas dalam-dalam, sementara Mas Roro bertanya dengan nada dalam, Kau tidak apa-apa, Bibi?
Tidak, Mas Roro, tidak. Jawab perempuan tua itu. Syukurlah, Desis Mas Roro. lebih baik begitu, Mas Roro. Jika aku melakukan kesalahan justru di hari perkawinan, maka aku akan mengalami nasib yang sangat buruk. Jawab perempuan tua itu. Mas Roro mengangguk-angguk, tetapi dari wajahnya memancar kegelisahan yang sangat pula. Hari perkawinan itu akan diajukan begitu cepat, sehingga ia tidak mendapat kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk memasuki neraka yang mengerikan itu. Tetapi tidak seorang pun dapat merubah keputusan Raden Panji yang paling berkuasa di daerah itu. Di pendopo Raden Panji telah berkata lantang, "Hei, kau Wirantono, bukankah namamu Wirantono?" Wirantono mengangguk hormat sambil menjawab, "Ya Raden Panji." "Nah, besok kau harus pulang ke rumahmu. Besok pagi-pagi, katakan kepada ayah dan ibumu bahwa mereka harus datang secepatnya kemari. Aku akan mempercepat hari perkawinanku," berkata Raden Panji. Wajah Wirantono menjadi tegang, tetapi kemudian ia pun berpendapat bahwa hal itu tentu akan lebih baik daripada pernikahan itu dipercepat tidak setahu ayah dan ibunya. Karena itu, maka Wirantono itu pun sekali lagi mengangguk hormat sambil berkata, "Ya Raden Panji, besok aku akan memberitahukan kepada ayah ibuku." "Bagus, tetapi kau harus pergi sendiri dan kembali sebelum sepekan bersama ayah dan ibumu. Kedua orang anak yang sombong itu tidak perlu kau bawa lagi kemari. Aku tidak mengundangnya di hari pernikahanku," berkata Raden Panji. Manggada dan Laksono menahan nafasnya sehingga dadanya merasa sesak. Darahnya menjadi panas. Namun ia sadar bahwa ia harus bertahan untuk tidak berbuat apapun juga. Jika ia melakukan satu kesalahan setidak-tidaknya menurut Raden Panji, maka ia yakin bahwa jiwanya akan terancam. Karena itu, maka kedua orang anak muda itu hanya mengadukkan giginya saja rapat-rapat. Sejenak kemudian, maka Raden Panji yang merasa bahwa keperluannya sudah cukup telah membubarkan pertemuan itu. Para pengawalnya segera bersiap untuk membawa Raden Panji kembali ke rumahnya. Namun Raden Panji masih sempat minta diri kepada Mas Roro. "Aku akan mempersiapkan segala-galanya. Jangan cemas, perkawinan kita akan berlangsung dalam pekan ini juga." Mas Roro menunduk meskipun ia tahu bahwa ia harus menjawab. Karena itu, terdengar suaranya perlahan sekali. Terima kasih, Raden Panji. "Kau harus mempersiapkan dirimu baik-baik. Perempuan tua itu akan mengajarimu apa yang harus kau lakukan di hari pertama pernikahan kita itu," berkata Raden Panji kemudian. Lalu katanya, "Besok kakakmu akan menjemput orang tuamu." Mas Roro tidak menjawab, sementara Raden Panji pun kemudian telah meninggalkannya dan selanjutnya meninggalkan rumah itu. Sepeninggal Raden Panji, maka pendopo dan bahkan halaman rumah itu pun menjadi lengang. Beberapa orang yang hadir di pendopo itu, sebagian ikut mengiringi Raden Panji kembali ke rumahnya, yang hanya berjarak beberapa patok saja bersama para prajurit pengawal. Sedangkan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Orang yang duduk di sebelah Wirantono itu sempat berkata,
Berbuatlah sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan Raden Panji untuk kebaikanmu dan kebaikan adik perempuanmu. Wirantono mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud orang itu. Karena itu, maka ia berdesis. "Terima kasih Kisanak. Tetapi siapa nama Kisanak itu?" bertanya Wirantono. "Namaku Wirasto," jawab orang itu. "Aku belum lama tinggal di padukuhan ini, tetapi dalam waktu yang pendek, aku segera mengenal sifat Raden Panji." Wirantono mengangguk-angguk, sementara Manggada bertanya, "Di mana rumah Kisanak?" "Beberapa ratus langkah dari rumah ini," jawab orang itu. "Tidak terlalu jauh." Tiba-tiba saja Laksono bertanya pula, "Apakah kami boleh berkunjung ke rumah Kisanak?" Orang itu tersenyum sambil menggeleng. "Tidak perlu anak muda. Bukan maksudku menolak kebaikan hati kalian. Tetapi aku tidak ingin mendapat perhatian khusus dari Raden Panji di sini. Justru karena aku tahu sifat Raden Panji." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sementara orang itu berkata, "Aku mohon kalian mengerti." "Ya, ya," sahut Manggada. "Apalagi kami berdua. Nampaknya Raden Panji tidak senang melihat kehadiran kami, meskipun kami datang atas undangan Raden Panji itu." Orang itu mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian melangkah sambil berdesis, "Aku minta diri." Orang itu pun kemudian telah meninggalkan halaman rumah itu tanpa berpaling lagi. Nampaknya ia benar-benar tidak ingin menarik perhatian Raden Panji dan orang-orangnya. Beberapa saat kemudian, maka rumah itu menjadi lengang. Meskipun masih ada 1-2 orang prajurit yang nampaknya mendapat tugas untuk berjaga-jaga, tetapi tidak ada lagi orang yang hilir mudik di halaman. 1-2 orang pelayan masih membenahi pendopo yang telah kosong. Wirantono, Manggada dan Laksono pun kemudian telah pergi ke tempat kedua orang yang melayani kereta berkuda yang mereka pinjam dari Ki Jogoboyo. "Besok kita pulang," berkata Wirantono kepada mereka berdua. "Baiklah," jawab seorang di antara mereka. "Rasa-rasanya aku sudah lama meninggalkan anak dan istriku." Wirantono tersenyum, namun katanya, "Tetapi sehari kemudian kita akan kembali kemari. Aku akan menghadap Ki Jogoboyo untuk memohon agar aku diperkenankan meminjam pedati itu lagi." "Untuk apa?" bertanya orang itu. "Aku harus membawa ayah dan ibuku kemari sebelum sepekan," jawab Wirantono. Orang yang melayani kereta itu mengangguk-angguk. Katanya, "Segala sesuatunya terserah kepada Ki Jogoboyo. Jika aku diperintahkan untuk kembali kemari, maka aku pun akan kembali." "Terima kasih," jawab Wirantono. "Kita dapat mempersiapkan diri sejak sekarang." Ketika Wirantono, Manggada dan Laksono kembali ke gandok yang disediakan bagi mereka, maka kedua orang itu pun telah mulai membenahi kereta mereka. Besok pagi-pagi sekali, kereta itu akan menempuh lagi perjalanan panjang kembali ke Nguter. Sedangkan sehari kemudian, mereka akan kembali lagi ke padukuhan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.